Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada? Berjumpa bersama dengan saya Devi Putri dalam program Liputan Khusus. Dan kali ini yang paling luar biasa sekali, kita dalam program promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Beliau adalah yang terhormat Ibu Anggia Ermarini MKM. Dan luar biasa kita sekarang berada di Kabupaten Tulungagung. Pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa stunting adalah kondisi yang dialami oleh anak karena kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan gagal tumbuh pada anak. Tentunya akan berdampak pada sumber daya manusia yang berkualitas nantinya jika anak terkena stunting. Oleh sebab itu di sini BKKBN sangat aktif sekali dalam penurunan stunting dengan berbagai program, inovasi, kebijakan yang ada di dalamnya. Namun semua tidak dapat terwujud jika kita sebagai masyarakat tidak ikut serta dalam berperan di dalamnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini Talkshow kita mengangkat tema peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kita perkenalkan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia Ermarini MKM. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Gimana kabarnya hari ini Ibu? Luar biasa. Boleh disapa dulu masyarakat yang ada di rumah dan yang hadir di sini Bu? Disilahkan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pemirsa BBS TV. Dan sahabat-sahabat yang hari ini hadir juga bersama-sama dengan kita secara offline. Senang sekali bisa bertemu dan talk show, nanti ada narasumber yang lain juga tentang tema yang sangat-sangat penting. Bagaimana penurunan angka stunting yang menjadi concern kita semua. Apalagi ini banyak ibu-ibu ini pasti pengen punya generasi yang unggul. Nah itu nggak boleh kena stunting. Makanya kita talk show nih gimana caranya dan bagaimana kebijakan negara termasuk di eksekutif ada Pak Taufik, mohon maaf, Pak Taufik, ada dari kabupaten juga kebijakan termasuk juga dari legislatif. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk beliau. BKKBN berencana itu keren. Dan kita perkenalkan juga narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Kepala Subkoordinator Advokasi dan KIE. Yang kami hormati Bapak Taufik Daryanto SPSI MSc. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, senyumnya Pak Taufik ini jadi tambah semangat kita untuk menurunkan stunting. Bener nggak Bu? Boleh tepuk tangan untuk beliau? Oke, mungkin Bapak di sini ingin menyapa masyarakat yang ada di rumah dan yang hadir, monggo. Baik, kepada seluruh pemirsa BBS TV dan masyarakat yang hadir di Balai Desa Suruhan Lor, Kabupaten Tulungagung. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan bisa terus sehat dan bisa menurunkan stunting di Jawa Timur. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Kita perkenalkan narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dari Dinas KBPPA Kabupaten Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Sujianto Eskepners MMRS. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Dari mana Pak? Dari Tulungagung aja ya Pak? Dari rumah. Oh, dari rumah. Kita dari Tulungagung. Okay. Dari Dinas KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung. Selamat sore untuk masyarakat Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, dan semua pemirsa BBS TV yang berada di mana-mana. Selamat sore dan selamat. Baik, boleh tepuk tangan untuk beliau. Oke, baik. Terkait dengan peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting ini sangat ada erat kaitannya dan ini harus kita bangkitkan semangat masyarakatnya untuk ikut serta dalam upaya penurunan stunting. Namun sebelumnya kita juga pengen tahu untuk anggaran yang ada sebenarnya ada berapa sih dan kebijakan-kebijakan juga dari BKKBN itu seperti apa. Yang pertama kita tanya langsung kepada beliau Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Anggia Ermarini MKM. Kita pengen tahu nih seperti apa anggaran yang ada di dalamnya
dan juga bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini terkait respon terhadap program dari pemerintah. Bisa disampaikan Ibu? Baik, pertama karena isu stunting ini bukan isu yang komprehensif ya, menyeluruh. Jadi perlu penanganan yang total football. Total football itu semua orang harus ikut kayak main bola itu. Kalau main bola itu kan golnya ke sana gitu, tapi semua punya peran masing-masing. Jadi tidak bisa BKKBN doang gitu, tidak bisa. Lalu kemudian masyarakat dibiarkan juga nggak bisa. Kementerian Kesehatan sendiri juga nggak bisa. Oleh karena itu harus ada sinergitas antara semua stakeholder untuk bisa bergerak ke arah yang sama. Ke bola itu kalau kita ngomongin tentang permainan bola gitu ya. Jadi bagaimana caranya menurunkan angka stunting. Peran masyarakat sangat-sangat penting karena masyarakat inilah justru mereka adalah subjek dari kebijakan itu. Beberapa waktu yang lalu nanti mungkin Pak Taufik juga bisa konfirmasi, kita minta memang di nasional, di pusat ya, ada focal point yang jelas gitu ya yang akan memelit dengan melibatkan beberapa stakeholder yang memang ada hubungannya. Ada Kementerian Desa dengan kebijakan desanya, ada Kementerian PPR dengan kesehatan sanitasinya, lalu kemudian ada Kementerian Agama dengan catinnya misalnya, karena dari mulai hulu sampai hilir ya, hulu sampai hilir tidak bisa kemudian harus hanya dikerjakan oleh satu sektor saja, kesehatan saja, apalagi ini masalah pola asuh. Kalau angka kasus stunting ini bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi ini pola asuh. Bagaimana masyarakat paham atau bagaimana masyarakat tahu persis bagaimana mengasuh anak dengan secara proper. Ya, tidak hanya dikasih tablet doang, nggak bisa. Tetapi mulai dari bahkan mulai remaja disiapkan, makanya itu keren tuh. Berencana itu keren, ya memang betul. Mulai remaja memang harus dipersiapkan untuk mendapatkan generasi yang unggul bebas dari stunting. Alhamdulillah sekarang 27% ya Pak ya. Stunting berapa? Jawa Timur, kalau nasional 27%. Saya secara pribadi pernah mengalami itu 36% dari mulai tahun 2013 kita terus menerus kampanye tentang anti stunting. Tentang anggaran memang betul perlu ada keberpihakan yang memang harus serius tentang anggaran itu. Kita juga pengen tahu nih seperti apa kondisi yang ada di Kabupaten Tulungagung tentunya ya. Apakah masih ada anak yang terkena stunting, seperti apa kondisinya, dan terkait dengan anggaran yang 4,8 triliun rupiah ini bukan anggaran yang sedikit. Apakah sudah teralokasi dengan baik? Apakah kader-kader yang ada di dalamnya sudah berjalan dengan baik? Program-programnya seperti apa akan kita bahas tuntas usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sebelum kita bahas mengenai strategi, program maupun inovasi yang telah dicanangkan oleh BKKBN, akan kita bahas dulu seperti apa kondisi yang ada di Kabupaten Tulungagung mengenai penurunan stunting yang ada di dalamnya. Terkait masyarakatnya kondisinya seperti apa akan kita bicarakan bersama dengan Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dari Dinas KB PPPA Kabupaten Tulungagung, Bapak Sujianto Eskepners MMRS. Bisa disampaikan Pak bagaimana kondisi yang ada di Kabupaten Tulungagung saat ini? Terima kasih Mbak Anggia. Perlu kami laporkan Bu Anggia bahwa di Kabupaten Tulungagung angka stunting sesuai dengan survei SSGI kami di angka 13,5%. Artinya kami di urutan ketiga terendah di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Tulungagung. Tiga terendah di Jawa Timur. Resepnya apa nih Pak? Sudah di bawah target nasional tahun 2024 sesuai targetnya Pak Jokowi adalah 14%. Betul. Ya, tetapi Kabupaten Tulungagung tetap berupaya, tetap memiliki target agar percepatan penurunan stunting itu bisa semaksimal mungkin. Artinya dengan angka stunting yang rendah, harapannya masa depan bangsa, masa depan generasi-generasi kita itu lebih maksimal sehingga nanti pada saat berkompetisi di dalam kemajuan global maupun nasional itu akan kuat. Nah, itulah yang dilakukan Kabupaten Tulungagung sesuai dengan selaras dengan yang disampaikan dari Bu Anggi tadi bahwa amanah dari Perpres 72 Kabupaten Tulungagung sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Mulai dari tingkat kabupaten, di mana sebagai pengarahnya adalah Pak Bupati, pelaksananya adalah Pak Wakil Bupati. Turun ke kecamatan, sudah dibentuk TPPS kecamatan. Sampai pada tingkat desa, sudah dibentuk yang namanya TPPS desa. Semua desa di Tulungagung sudah dibentuk TPPS. Terus di masing-masing desa, itu sudah dibentuk yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Itulah yang terjun langsung mendampingi keluarga berisiko stunting. Sehingga sebelum mengalami stunting itu sudah kita cegah. Karena stunting itu bisa dicegah. Oke, Nah, kadernya ada yang hadir nggak ini? Hadir kadernya ya? panas sekali. Oke, terbukti berarti Pak ya? Nggak cuma nonsen aja. Ya. Oke. Ya. Jadi TPK ini adalah ujung tombak dari percepatan penurunan stunting yang ada di masyarakat langsung. Sehingga peran dari TPK itu memberikan edukasi, memberikan peran fasilitasi rujukan, termasuk nanti kalau memang itu dari keluarga yang tidak mampu, ada peran-peran untuk fasilitasi bantuan sosial. Seperti apa itu Pak? Jadi bentuknya adalah pendampingan. Pendampingan dimulai dari prakonsepsi, pranikah. Jadi keluarga yang akan melaksanakan pernikahan atau calon pengantin itu sudah dilakukan pendampingan 3 bulan sebelum nikah. Nah, itu sudah dilakukan sehingga screening dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu sudah tahu bahwa calon pengantin ini dalam kondisi sehat apa tidak. Sehat artinya siap untuk hamil apa belum. Kalau belum, program KB lah yang akan menata, merencanakan kapan dia harus hamil. Nikahnya tetap, mungkin enggak boleh nikah, enggak nanti enggak nikah tetap nikah, tapi untuk hamilnya perlu disiapkan. Bagaimana kondisi seorang ibu itu dalam kondisi benar-benar sehat untuk hamil. Pada saat hamil itu juga dilakukan pendampingan. Pendampingan oleh TPK juga. TPK itu komposisinya adalah ada bidan desa, ada kader PKK, dan ada kader KB. 3 unsur inilah yang akan melakukan pendampingan. Jadi di dalam pendampingan termasuk dari ibu yang hamil itu ada 8 kali pendampingan terus-menerus. Mulai dari tingkat kesehatannya ibunya, janinnya bagaimana, itu terus didampingi.
kalau memang terjadi kondisi yang memang benar butuh dilakukan rujukan secara berjenjang ke puskesmas, nanti kalau perlu ke rumah sakit, dengan mudah kita sudah ada akses untuk pelayanan rujukan. Terus setelah melahirkan, didampingi lagi. Karena salah satu faktor resiko dari stunting itu adalah untuk ibu-ibu yang masuk kategori 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak, apal semua ternyata. Nah, inilah yang harus kita dampingi agar 4T itu bisa dihindari. Karena ini adalah salah satu faktor risiko terjadinya stunting. Sehingga kalau ibu yang pasca persalinan harus dilakukan edukasi kontrasepsi apa yang cocok untuk ibu-ibu pasca persalinan sesuai dengan usianya. Itulah yang kita lakukan selama ini, bekerja sama dengan TPK secara terus-menerus akan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting. Oke, di sini kita juga pengen tahu sebenarnya strategi dan juga program apa sih yang sudah diluncurkan oleh BKKBN untuk meningkatkan peran masyarakat yang ada di rumah maupun yang ada di sini dan semuanya masyarakat Indonesia tentunya untuk ikut serta dalam penurunan stunting ini, Pak. Bisa disampaikan usai jeda para pariwara berikut, tetap bersama dengan kami. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia Ermarini MKM. Oke, kita tadi sudah membahas bagaimana kondisi yang ada di Kabupaten Tulungagung dan tentunya berbagai program telah terlaksana di Kabupaten Tulungagung dan ternyata Kabupaten Tulungagung 3 terendah di Jawa Timur, luar biasa sekali. Kita berbicara bersama dengan Bapak Taufik Daryanto SPSI MSC. Pengen tahu nih Pak, seperti apa sih strategi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN dan tentunya program apa saja yang sebenarnya dilakukan atau diluncurkan oleh BKKBN untuk meningkatkan peran masyarakat tentunya dalam percepatan penurunan stunting. Bisa disampaikan Bapak? Baik, terima kasih. Jadi kunci dari percepatan penurunan stunting itu sebenarnya perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku yang seperti apa Pak? Nah, yang mengarah kepada penurunan stunting. Sekarang kalau kita melihat stunting itu kan yang sekarang sudah ada dan berpotensi akan ada lagi ketika ada kelahiran baru kan begitu. Nah, artinya seperti apa? Sasaran sebenarnya yang paling utama kalau kita ngomong stunting 2 tahun ini, itu yang pertama itu mamah-mamah muda, betul ya? Waduh. Apalagi kalau sekarang posisinya sedang hamil, itu jelas harus benar-benar menjadi sasaran prioritas. Nah, itu salah satu strategi. Usia ya Pak ya? Ya, jadi mempertajam segmentasi sasaran karena tenaga kita terbatas, luas Jawa Timur sedemikian luasnya, kemudian jumlah penduduknya juga banyak, jadi karena energinya terbatas harus benar-benar pelurunya sedikit, ibaratnya sasaran tembaknya harus tepat. Nah, yang harus diantisipasi benar adalah yang mau hamil dan sudah hamil. Karena kalau kita hitungannya 2 tahun ke depan sampai 2024, yang akan menambah stunting adalah yang sekarang mau hamil ataupun yang sudah hamil. Itu harus dikawal betul. Nah, salah satunya seperti yang disampaikan Pak Jianto tadi dengan tim pendamping keluarga, itu strateginya. Yang kedua, kalau kita tadi sempat mendengar lagu-lagu viral seperti Joko Tingkir, saya tanya kepada ibu-ibu di sini, tahunya dari mana Bu? Lagu Joko dari Tingkir media dari mana? sosial dong. Media sosial, ada TikTok, ada YouTube, ada macam-macam. Nah,
strategi di Jawa Timur salah satunya adalah bagaimana mensosialisasikan dengan media yang disukai oleh masyarakat. Karena zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda. Bapak Ibu kalau cek di TikTok ada beberapa pesan dari beberapa TikTokers yang sudah terkenal dan itu kita yang endorse. Artinya mereka juga ngomong stunting. Bahkan Nah, BKKBN seperti itu. juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang pengen cek kesehatan melalui aplikasi juga Pak. Nah, ada aplikasi apa itu Pak? LCMIL. Aplikasi LCMIL itu salah satu juga program dari BKKBN bagaimana untuk mempermudah. Dan intinya adalah bagaimana memeriksakan kesehatan. Misalnya dengan ke puskesmas juga bisa, di LCMIL juga bisa. Persiapan artinya yang mau hamil tadi benar-benar disiapin, harus direncanakan betul. Jangan sampai hamil tidak direncanakan, termasuk yang mungkin para remaja dan ibu-ibu yang mempunyai anak remaja juga harus benar-benar didampingi karena sekarang zamannya semakin memprihatinkan. Itu juga menjadi strategi mencegah dari hulu itu, karena kalau sudah KTD atau kehamilan tidak diinginkan pada remaja itu resikonya sangat banyak. Sudah resiko kemiskinan, kelaparan, kemudian kekerasan, perceraian, anaknya berpotensi kurang gizi, stunting dan segala macam, itu banyak sekali. Dan hulunya itu adalah ketika perilaku remajanya harus sehat. Jadi makanya kalau untuk ibu-ibu remaja juga harus tahu betul bagaimana mengontrol anak-anaknya, dan di zaman sekarang tidak mudah. Saya di mana-mana ketika memberikan pelatihan kepada ibu remaja selalu saya tanyakan, kapan Bapak Ibu ngecek terakhir kali HP putra-putri Ibu? Hanya sekitar di bawah 10% yang menjawab dengan pasti, oh tadi malam Pak, oh kemarin, oh 3 hari yang lalu. Yang lainnya tidak pernah mengecek karena di password oleh anak-anaknya. Padahal semua informasi berasal dari sana, termasuk pornografi, termasuk pergaulan yang tidak benar, semuanya dari situ. Dan masyarakat kita, orang tua remaja masih gagap menghadapi kemajuan teknologi yang sedemikian pesat. Nah, Itu maka intinya, dari Bu. itu masyarakat harus berperan ini ya, anak-anaknya diawasi Bu. Sebelum usia yang ditentukan boleh menikah, jangan dinikahkan dulu. Usianya berapa Pak? Kalau boleh tahu, batas usia menikah. Kalau ideal yang disarankan BKKBN itu 21 untuk 21 perempuan, untuk wanita. 25 untuk laki-laki. Tapi misalnya ada seorang laki-laki memiliki pacar, dia sudah 25, pacarnya 23, nggak apa-apa diteruskan, nggak usah diputus, ganti yang 21 Mbak. Betul sekali. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda masih bersama kami dalam promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia Erma Rini MKM. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada masyarakat yang hadir untuk memberikan pertanyaan, silakan. Oke, dari sebelah sini silakan Ibu. Langsung ke tengah Bu. Dengan Ibu siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia dari Desa Gandong, Bu Anggi dan juga Pak Taufik. Pertanyaannya Bu. Iya, pertanyaannya adalah ketika program stunting ini menjadi PR kita bersama, maka saya mewakili dari teman-teman yang hadir di sini sebagai ibu muda yang juga sebagai subjek maupun objek dari program stunting ini, maka program apa atau strategi apa yang bisa diluncurkan oleh BKKBN, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Taufik, untuk kita adopsi, bagaimana kita memiliki edukasi terhadap
pembinaan, pembimbingan kita selama menjadi ibu muda di rumah, karena kebetulan 24 jam kami bersama putra-putri kami, tetapi tidak semua ibu memiliki pendidikan bagaimana pengasuhan bayi atau anak atau balita yang baik. Untuk itu kami mohon Bapak Taufik dan juga Ibu Anggia. Disampaikan terima kasih banyak Ibu. Tadi secara umum program dan juga strategi sudah disampaikan tentunya ya sama Bapak Taufik dan juga Bapak Sujianto. Di sini pertanyaannya lebih rinci, program apa yang bisa dikelola atau bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu muda, gitu ya Bu ya, dalam penurunan stunting ini. Mungkin Bapak Taufik di sini bisa memberikan penjelasan, disilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di zaman IT ini kan serba aplikasi. Ada satu aplikasi yang sangat menarik dan itu sebenarnya ada di tingkat nasional, tapi karena di tingkat nasional itu bentuknya konvensional, artinya dalam bentuk cetakan, itu di Jawa Timur sudah dibikin aplikasinya dalam bentuk digital. Bapak Ibu bisa cek semuanya di Play Store. Itu namanya Kalender Pintar Pengasuhan. Itu isinya adalah panduan bagaimana dari hamil sampai anak usia 2 tahun, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan seandainya misalnya yang hamil usia 5 bulan, dia harus salah satunya mengkonsumsi sayur mayur, kemudian memeriksakan, kemudian melakukan apa lagi. Seandainya hari itu belum dilakukan, maka aplikasi itu akan berdering seperti alarm, jadi semacam pengingat. Nah, itu sudah diciptakan untuk mempermudah bagaimana ibu yang tidak kemana-mana tadi, yang 24 jam mungkin di rumah saja tetap bisa mengasuh anaknya, dan kalau pengen berperan silahkan itu disebar seluas-luasnya karena itu sangat bermanfaat. Selain kalender pintar pengasuhan itu hanya untuk dari hamil sampai 2 tahun, kalau lebih dari itu ada KKA online namanya. KKA online itu kartu kembang anak online, itu juga bisa di-download di situ. Peran lain tentu saja yang ada di masyarakat. Terus aktif di kegiatan-kegiatan BKB kalau ada posyandu atau kelompok-kelompok di masyarakat, dan biasanya tokoh-tokoh seperti ibu-ibu yang hadir di sini itu di desa masing-masing, di wilayah masing-masing itu ya kader PKK, ya posyandu, ya jumantik, betul Bu ya? Borongan biasanya Bu. Jadi silakan terus berperan, gerakkan terus masyarakat, karena karakter masyarakat di Jawa Timur khususnya di Tulungagung seperti ini masih sangat mudah digerakkan, dan saya yakin ibu-ibu di sini bisa berperan di lingkungan sekitar. Kalau ada yang anak remaja kemudian kok sudah runtang-runtung, ya diingatkan supaya jangan kebablasan, jangan sampai terjadi KTD tadi. Kemudian kalau ada tetangga yang tidak ikut KB diingatkan supaya menjaga jarak. Tadi ada 4T tadi, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering, itu dihindari. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian kalau ada anak balita yang tidak datang ke BKB maupun posyandu diajak. Nah, kemudian diberi penyuluhan tentang makanan tambahan. Nah, kalau itu semua tidak bisa, dikirimi link tadi untuk download kalender pintar pengasuhan maupun KKA online. Tidak harus kemana-mana karena biasanya ibu-ibu muda tadi, Mahmud istilahnya Bu ya, mamah muda itu sibuk biasanya. Jadi sekitar mungkin 30-40% itu waktunya habis di depan HP-nya. Nah, alangkah menariknya kalau pengetahuan yang berguna untuk pengasuhan itu ada di genggaman mereka. Sebenarnya ada, cuma lebih tertarik nyari online shop Bu ya. Betul. Gak menarik nyari. Apalagi yang itu dikonsumsi sukanya ibu-ibu muda itu makanan cepat saji Pak. Nah ini yang makanan jadi PR. cepat saji, makanya kan kalau sampai ada istilahnya curhatan dari bapak-bapak yang zaman sekarang itu ketika pulang dia Assalamualaikum sudah nggak didengar, tapi begitu diubah Assalamualaikum dengan kata paket, wos langsung keluar dengan wajah cerah, itu padahal bapaknya yang pulang. Ya, itu fenomena yang terjadi sekarang. Artinya apa? Ada kemudahan, ada godaan, ada banyak hal, dan kita harus siap untuk itu semuanya. Artinya HP di tangan kita bisa menjadi sangat positif, bisa menjadi sangat negatif, tergantung kita. Salah satu yang sangat positif adalah tadi akan download kalender pintar pengasuhan namanya. Itu sangat berguna Bu, gratis, tidak perlu bayar, semua bisa diukur di situ. Nanti kita bisa
seperti diingatkan Bu, jadi kalau anak kita sudah usia, misalnya usia 15 bulan, apakah dia harusnya sudah bisa mengucapkan kalimat apa saja, itu semuanya ada di situ. Jadi praktis sekali, tidak perlu membaca buku, dan itu bisa mengingatkan kita. Kalau misalnya silakan distimulasi anak untuk menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Nah, kalau belum dicentang pada hari itu, belum diklik, dia akan bunyi seperti alarm. Jadi mengingat kita semuanya gitu. Dalam bentuk aplikasi yang gratis bisa di Play Store. Terima kasih. Oke, disampaikan terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih untuk penyampaiannya yang luar biasa. Semoga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas, bagi pemirsa yang ada di rumah dan yang hadir di sini. Tentunya peran serta dari masyarakat di sini sangat mendukung sekali dalam upaya penurunan stunting. Kebijakan, strategi maupun program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tidak akan berhasil jika peran serta dari masyarakat tidak ikut di dalamnya. Ayu Tinting rambutnya lurus, bersama cegah stunting itu harus. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.